Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amalia Soliha dengan NIM 12340700079 dari kelas MAU 3B. Saya membuat video ini untuk menjawab pertanyaan UTS dakwah antar budaya. Nah, yang pertama itu ada pengertian dan ruang lingkup dakwah antar budaya. Dakwah itu sendiri itu berasal dari kata dakwatan yang artinya memanggil, mengajak atau menyeru. Dan secara istilah, dakwah adalah proses transformasi orang lain dengan cara mengajak atau menginformasikan manusia kepada kebaikan agar senantiasa selalu dengan petunjuk Allah. Nah, petunjuk Allah itu adalah Al-Quran dan hadis. Sedangkan pengertian budayanya itu sendiri, budaya adalah cara hidup, berpikir, dan belajar. Budaya itu terdiri dari sistem agama dan politik, adat istiadat, bahasa, dan termasuk perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Nah, tadi kan agama itu termasuk ke dalam budaya, tetapi sebenarnya agama itu bukanlah budaya, karena agama itu berasal dari Tuhan. Tetapi sistem yang ada di dalamnya itu adalah budaya. Contohnya, sholat adalah perintah, tetapi pakaian yang digunakan, mukena ataupun sarung itu adalah budaya. Dalam budaya, pola pikir yang keliru akan menjadi budaya yang keliru. Pengertian dakwah antar budayanya itu sendiri. Dakwah antar budaya itu dakwah yang dibangun dengan kesadaran bahwa budaya adalah sebuah realitas dalam kehidupan manusia yang tujuannya untuk kemaslahatan umat manusia. Dakwah antar budaya bukan sekedar transformasi pesan dari seorang dai kepada mad'u yang berlainan budaya, tetapi lebih dari itu, karena budaya yang berbeda adalah fakta yang harus diterima dan dihormati realitasnya. Dakwah antar budaya merupakan proses dakwah yang mempertimbangkan keragaman budaya antar dai. Dai adalah subjek dakwah dan mad'u objek dakwah. Dan keragaman penyebab terjadinya gangguan interaksi pada tingkat antar budaya agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Dalam dakwah antar budaya, kita harus memiliki pola pikir inklusif. Inklusif adalah percaya bahwa Islam agama yang paling benar, tetapi tidak menyalahkan agama lain. Jadi, dakwah antar budaya dilakukan agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan tetap terpeliharanya situasi damai. Ruang lingkup dakwah antar budaya. Ruang lingkup dakwah antar budaya yang pertama, dasar-dasar adanya perbedaan latar budaya yang berbeda. Yang kedua, itu menelaah unsur-unsur dakwah. Yang ketiga, mengkaji karakteristik manusia, baik itu dai atau mad'u, melalui kerangka metodologi dan antropologi. Yang keempat, upaya-upaya dakwah yang dilakukan masing-masing etnis. Dan yang terakhir, itu kelima, mengkaji problem yang ditimbulkan pertukaran antar budaya. Nah, dalam dakwah antar budaya kita harus memiliki prinsip menghargai budaya lain karena tidak ada yang lebih baik di mata Allah. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan dakwah antar budaya. Pendekatan dakwah antar budaya adalah metode dalam menyampaikan pesan Islam yang memperhatikan keberagaman budaya dalam masyarakat. Dengan pendekatan ini, para dai atau pendakwah berupaya menyampaikan nilai-nilai Islam tanpa menyinggung atau meniadakan identitas budaya. Jadi para dai harus tetap menghargai dan bertoleransi atas budaya setempat, sehingga pesan dakwah lebih mudah diterima dan dipahami. Ada perspektif dakwah antar budaya. Perspektif dakwah antar budaya ada perspektif kultural. Dakwah dengan perspektif kultural melihat bahwa Islam dapat disampaikan dan dipahami melalui pencampuran budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Pendakwah menyesuaikan cara penyampaian dengan memasukkan elemen-elemen budaya lokal yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Misalnya, menggunakan bahasa lokal atau adat setempat dalam acara keagamaan agar lebih diterima masyarakat. Dan dengan berkembangnya zaman diperlukan sentuhan-sentuhan khusus era digital oleh para dai. Nah, di zaman yang sudah berkembang ini, di zaman modern ini, tentu para dai perlu untuk menyesuaikan kondisi sekitar, yaitu dengan tetap melakukan dakwah di era digital ini. Misalnya dengan melakukan dakwah di platform TikTok gitu.
Jadi tetap harus berjalan dan mengikuti perkembangan zaman. Kulturasi antara Islam dan budaya lokal sudah berlangsung sejak adanya Islam di Indonesia dan sampai sekarang terus berlangsung. Pendekatan dakwah antar budaya pada dasarnya adalah upaya untuk membuat Islam hadir dengan cara yang menghargai keberagaman dan tetap menghormati identitas budaya setempat. Pendakwah yang efektif dalam pendekatan ini biasanya memahami konteks budaya masyarakat dan mampu menyesuaikan metode dakwah sesuai dengan budaya dan norma yang ada tanpa mengurangi esensi ajaran Islam. Kemudian, kenapa Allah menciptakan umat berbeda-beda? Kenapa tidak menjadikan umat yang satu? Adanya perbedaan adalah ciri khas. Peradaban manusia adalah sunatullah yang tidak bisa dihindari. Dalam Al-Quran, kehendak atau iradah Allah menciptakan manusia yang beragam. Seandainya Allah berkehendak untuk menciptakan manusia satu umat saja atau monokultural, tentu dengan kuasanya yang meliputi segala hal bukanlah suatu hal yang mustahil. Kita bisa berjalan berdampingan dan sama-sama memperoleh kedamaian dalam menjalani kehidupan. Agama itu melarangnya perpecahan, bukanlah perbedaan. Nah, dalam hal ini Allah menurunkan ayat dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi anfusakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu dan sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan keberagaman untuk tujuan yang sangat positif, yaitu agar manusia saling mengenal dan menghargai. Penggunaan kata ta'arufu atau yang berarti saling mengenal menunjukkan bahwa perbedaan adalah kesempatan untuk saling belajar, memahami dan membangun persaudaraan. Keutamaan manusia tidak dinilai dari suku, bangsa atau warna kulit, melainkan dari ketakwaannya. Kemudian yang kedua, Allah menurunkan pada surat Hud ayat 118. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wa la yazaluna mukhtalifin. Yang artinya, jika Tuhanmu mengkehendaki, tentu Dia akan menjadikan manusia umat yang satu. Namun mereka senantiasa berselisih dalam urusan agama. Dalam ayat ini, Allah menyampaikan Dia bisa saja menjadikan seluruh umat manusia sebagai satu umat yang seragam, tanpa perbedaan pendapat, keyakinan, maupun cara hidup. Namun, Allah menciptakan mereka dengan keberagaman dan dari situ muncul perbedaan pandangan dan pendapat. Ini menunjukkan bahwa perbedaan adalah bagian dari ketetapan dan hikmah Allah dan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Melalui perbedaan, manusia dapat diuji dalam kebijaksanaan, toleransi, dan ketakwaan mereka. Dari sini, umat manusia dapat belajar untuk menerima keragaman dengan bijak dan membangun kerukunan bukan permusuhan. Karena Allah jika mengatakan kun fayakun, maka terjadilah, dan hal itu tidak akan ada yang mustahil bagi Allah. Yang keempat, itu ada Islam multikultural. Islam multikultural adalah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama. Hadirnya Islam di Indonesia juga tidak bisa lepas dari konteks multikultural, sebagaimana yang bisa dibaca dalam sejarah masuknya Islam ke Nusantara yang dibawa oleh Wali Songo. Ada fungsi dakwah antar budaya. Fungsi dakwah antar budaya adalah dapat menyampaikan pesan dakwah dengan mempertimbangkan keragaman budaya sehingga pesan dakwah dapat dipahami dan diterima dengan damai. Fungsi yang lain itu ada meminimalisir konflik. Sikap primordial adalah berpegang teguh pada adatnya sendiri, dan sikap etnosentrisme
Etnosentrisme adalah sikap berlebihan terhadap adat sendiri sehingga mengujarkan kebencian atau merendahkan. Nah, sikap primordial ini akan memberikan dampak menjadi etnosentrisme. Kemudian dia akan begitu fanatik yang kemudian mengujarkan kebencian kepada umat yang lain. Kemudian ada menjaga keharmonisan antar umat beragama, menambah wawasan materi dakwah, memperkuat persatuan di tengah perbedaan, menjaga stabilitas negara, membangun dan mengubah kehidupan sosial masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Kemudian yang terakhir ada menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis di tengah keanekaragaman budaya yang tinggi. Yang terakhir itu ada kesatuan Islam dalam keragaman. Apa sih kesatuan Islam dalam keragaman itu? Kesatuan Islam dalam keragaman adalah nilai sentral Islam. Konsep yang menekankan bahwa meskipun umat Islam terdiri dari berbagai bangsa, suku, bahasa, dan budaya, mereka tetap memiliki ikatan yang sama dan persatuan dalam akidah, nilai-nilai Islam, dan tujuan hidup. Dalam Islam, keberagaman manusia dianggap sebagai kekayaan, tetapi esensi Islam mengajarkan bahwa umat Islam harus tetap bersatu di atas dasar keimanan yang sama. Nah, kesatuan iman ini menjadi landasan dari kesatuan Islam dalam keberagaman. Kemudian, saya akan membacakan dan menjelaskan ayat-ayat tentang isyarat kesatuan dan isyarat keragaman. Dalam ayat isyarat-isyarat kesatuan itu ada dari surat Al-Anbiya ayat 108. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Yang artinya, katakanlah Muhammad, sungguh apa yang diwahyukan kepadaku ialah bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Maka apakah kamu telah berserah diri kepadanya? Kemudian ada dari surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Nah, kedua surat ini adalah ayat-ayat tentang kesatuan, ketauhidan dalam rangka Islam. Kemudian ada dari surat Al-Maidah ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighoirillah bihi wal mukhaniqatu wal muquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akalas sabu'u illa ma zakkaitum wama zubiha 'alan nusbi wa an tastaqsimu bil azlami zalikum fisq. Al yauma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala tahsyauhum wahsyaunil yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinan famanid turra fi masatin ghairu mutajanifin li ismin fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembeli atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembeli untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridoi Islam itu jadi agama bagimu. Maka
Barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 1 ini membahas tentang kesempurnaan agama. Kemudian ada dari surat Al-Anbiya ayat 107. Bismillahirrohmanirrohim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau, Nabi Muhammad, kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, ayat ini menjelaskan tentang rahmat bagi seluruh alam. Ada dari surat Ar-Rum ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah zalikat dinul qayyimu walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah dari Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah tersebut. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Ayat ini menjelaskan tentang persaudaraan melalui ikatan agama. Dari surat Al-Anbiya ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hazihi ummatukum ummatan wahidatan wa anna rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini agama tauhid adalah agamamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kesatuan umat. Kemudian ada dari surat Al-Baqarah ayat 148. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairah aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi setiap umat ada kiblat yang dia menghadap ke arahnya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam berbagai kebajikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ayat terakhir dari isyarat kesatuan itu ada dari surat Asy-Syura ayat 227. Bismillahirrahmanirrahim. Illallazina amanu wa amilus solihati wa zakarullaha katsira wa tasaru mim ba'di ma zulimu wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamu qalbin yang qalibun. Kecuali para penyair yang beriman, beramal soleh, banyak mengingat Allah, dan bangkit membela kebenaran. Setelah terzolimi, orang-orang yang zolim kelak akan mengetahui kemana mereka akan kembali. Ayat ini tentang kesatuan iman dan amal. Lalu di ayat-ayat dalam isyarat keragaman itu ada dari surat Al-Baqarah ayat 143. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunar rasulu 'alaikum syahidan wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Nabi Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menetapkan kiblat Baitul Maqdis yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, kecuali agar kami mengetahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah.
Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang umat moderat atau pertengahan di samping umat-umat lainnya. Lalu ada dari surat An-Nahl ayat 93. Bismillahirrahmanirrahim. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin yudillu may yasha wa yahdi may yasha wala tas'alunna amma kuntum ta'malun. Seandainya Allah berkehendak, niscaya Dia menjadikan satu umat saja, akan tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki, berdasarkan kesiapannya untuk menerima petunjuk. Kamu pasti akan ditanya tentang apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam ayat ini menjelaskan tentang bantahan terhadap kesatuan umat. Kemudian ada dari surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yasjar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal islamu fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olokkan itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, maka itulah orang-orang yang zolim. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keragaman agama dan kepercayaan. Kemudian ada dari surat Al-An'am ayat 38. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum. Ma farratna fil kitabi min syai'in summa ila rabbihim yuhsyarun. Tidak ada seekor hewan pun yang berada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab, kemudian kepada Tuhannya mereka dikumpulkan. Ayat ini menjelaskan tentang bagian dari umat yang beragam. Dan ada dari surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, ayat ini menjelaskan tentang keragaman suku bangsa. Dari surat Al-Hujurat ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman
wa malam yatub faulaika humuz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertaubat, maka itulah orang-orang yang zalim. Dan yang terakhir ada dari surat Hud ayat 63 sampai 64. Bismillahirrohmanirrohim. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmatan faman yansuruni minallahi in asaituhu fama tazidunani ghaira tahsirin wa ya qaumi hazihi naqatullahi lakum ayatan fazaruha ta'kul fi ardillahi wala tamassuha bisu'in fayahuzakum azabun qarib. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, jelaskan pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan dia memberikan kepadaku rahmat kenabian. Siapa yang menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Kamu tidak akan pernah menambah apapun untukku selain kerugian. Wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Oleh karena itu, biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu memperlakukannya dengan buruk yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Dan kedua surat ini menjelaskan tentang keragaman kaum. Nah, cukup sekian dari saya. Saya Amalia Soliha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.